Bab 461 Penyiksaan dan Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang, sebelum semuanya hancur di 8 provinsi. Keesokan harinya, Es diam-diam menghubungi Freya. Dua cacing hantu muncul dengan aura alam jiwa, dan mereka melepaskan semua orang dari keadaan patung es mereka, dan mereka semua perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran mereka. Lebih jauh lagi, cacing hantu itu juga mengambil barang-barang mereka, termasuk milik Feng, sebelum mereka pergi. Para iblis adalah yang pertama kali mendapatkan akal sehat mereka. Tetapi saat mereka melakukannya, reaksi pertama mereka adalah ketakutan ketika mereka mencoba untuk menghancurkan kandang-kandang itu, tetapi gagal total karena mereka tidak dapat memanfaatkan cadangan ki mereka atau merasakannya dan kekuatan fisik mereka juga tidak cukup. Setelah keadaan mulai tenang, mereka akhirnya berbicara. Siapa lagi yang ada di sini? Peter, kau baik-baik saja. Suara ini milik Brenna. Penjara-penjara itu agak jauh satu sama lain, jadi sulit untuk mengetahui berapa banyak yang ditangkap dan siapa lagi yang ada di sana. Aku baik-baik saja, tapi aku lebih senang kau baik-baik saja. Suara lega Peter terdengar. Semua orang mulai menjawab satu demi satu dan ketika mereka mengetahui semua orang ditangkap, mereka terkejut. Di mana saudara Feng? Thomas memperhatikan Feng belum berbicara, dan semua orang memperhatikan. Suara Feng yang bingung terdengar. Ya, aku juga ditangkap. Hahaha, mengapa aku merasa kau lebih malu daripada khawatir tentang situasi ini? Goda Thomas, tetapi ada kelegaan yang jelas dalam suaranya. Benarkah? Suara Feng yang kesal terdengar, kami ditangkap oleh beberapa cacing yang tidak punya pikiran, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini atau di mana kami berada. Suara Gibson yang kesal terdengar. Itu semua karena air sialan itu. Jika Kiku tidak ditekan oleh air aneh itu, Charlie mendengus dengan jijik, kau juga tidak akan bisa melakukan apapun. Mungkin ada cacing alam jiwa di dalam barisan musuh. Tidakkah kau perhatikan, Tuan, Whitefire tidak bersama kita. Yang hanya bisa berarti dia melarikan diri atau dijebak oleh musuh, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini sebuah suara tua terdengar, Nona muda, memang benar. Komandan api juga ditekan oleh air itu, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Itu juga hal yang baik karena bantuan bisa saja sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Siapa kau? Tanya Shepard. Peter menjawab sebagai gantinya, dia adalah seorang tetua klan troll tanah, Yadil, seorang pembudidaya inti sungai berlian. Dia mungkin mengikuti kita dengan Tuan Api Putih dan troll tanah lainnya, tetapi sepertinya mereka juga tertangkap. Suara minta maaf Yadil terdengar lagi, saya malu, Yang Mulia, kami tidak dapat melindungi Anda dan mengecewakan Yang Mulia. Jangan khawatir, orang tua, itu bukan salahmu. Tapi bisakah Anda membantu kami melarikan diri? Thomas bertanya, semua orang tahu ras troll tanah cukup lincah di bumi, dan mereka dapat menggali terowongan untuk melarikan diri, jadi ini membangkitkan harapan semua orang. Yadil menjawab dengan getir, tidak tuanku. Seluruh sel ini atau mungkin seluruh penjara dibuat dengan bahan khusus untuk menekan ki kita, dan aku juga tidak bisa menembusnya dengan tanganku. Aku khawatir kita sekarang menjadi sandera. Penjara itu menjadi sunyi senyap tanpa harapan. Apakah ada yang tahu bagaimana iblis-iblis tak berakal itu dikendalikan? Kudengar bahkan bekas salep tidak bisa membuat mereka patuh. Yang berarti siapapun yang ada di belakang mereka tidak akan hanya menginginkan tebusan, dan nyawa kita mungkin dalam bahaya. Suara Alora memecah kesunyian. Tebakan kami sama bagusnya dengan tebakanmu. Tapi aku tidak akan keluar tanpa perlawanan. Gibson mencibir, tetapi ada sedikit kegugupan dalam suaranya. Mereka semua tahu situasi yang mereka hadapi tidak optimal bagi siapapun, dan tidak diketahui mengapa mereka tetap hidup. Tetapi mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya, jadi mereka tidak membuang-buang energi mereka dan menenangkan diri serta menunggu seseorang mendekati mereka. Es berpikir, apa yang diinginkan rubah itu? Kuharap Freya bergerak cepat atau keadaan akan menjadi tidak terkendali. Hari demi hari berlalu dan tak seorang pun mendatangi mereka karena penjara itu tetap gelap. Namun, pada hari itu, mereka mendengar suara berderit pintu tua yang dibuka. Mata semua orang terbelalak karena terang saat melihat cahaya itu. Bajingan, siapa kau, dan apa yang kalian inginkan? Troll lain berbicara dan kembali sadar beberapa jam setelah Yadil. Namun, mereka terkejut saat melihat pengunjung itu adalah cacing hantu dan jumlahnya 17, sama dengan mereka.
Mereka tahu mereka tidak bisa berkomunikasi dengan cacing hantu, jadi mereka bertanya-tanya mengapa cacing hantu ada di sana. Kecuali satu orang, S. Jadi, penyiksaan akan segera dimulai. S meringis. Meskipun dia yakin bisa melawan apapun yang mereka lemparkan padanya, dia tidak yakin dengan yang lain. Dia juga tidak tahu mengapa mereka disiksa sejak awal dan apa tujuan akhir melakukan semua ini. Tamu-tamu yang terhormat, saya tahu sulit untuk hidup di sel-sel kecil itu, tetapi Anda harus menanggungnya. Sementara itu, kami di sini untuk menghibur Anda. Saya harap kalian semua menikmati keramah tamahan kami. Suara yang mengesankan ini mengejutkan karena mereka tidak tahu siapa yang berbicara, dan mereka pikir itu adalah cacing hantu. Tetapi S mengenali suara itu. Gage, itu memang kepala keluarga rubah, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya dan tetap berada di luar sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Bajingan, tunjukkan dirimu. Thomas mengutuk, tetapi tidak ada yang menjawab. Apakah kamu tahu siapa aku? Selama kamu membiarkan kami pergi, aku berjanji kami tidak akan melanjutkan masalah ini dan ayahku mungkin menghadiahimu dengan kekayaan yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Peter menyatakan dengan penuh harapan. Meskipun dia tidak suka menggunakan statusnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam situasi ini, itu tidak dapat membantu. Namun, sepertinya tidak ada yang mendengar mereka. Mereka semua mulai mundur saat melihat cacing-cacing hantu itu mulai muncul di depan kandang mereka satu persatu. Mulai, suara kasar Gage terdengar lagi. Tepat setelah itu, cacing-cacing hantu itu membuka mulut bundar mereka yang dipenuhi gigi setajam silet dan tiba-tiba anggota tubuh putih tajam keluar dari mulut mereka seperti cambuk. Ujung anggota tubuh berlendir ini seperti jarum panjang tebal dan sebelum ada yang bisa bereaksi, jarum-jarum itu langsung menembus jantung mereka. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melengking karena kegilaan. Dari anggota tubuh putih itu mereka merasakan cairan aneh mulai mengalir ke pembuluh darah mereka seperti nitrogen cair, dan mereka merasakan dingin yang dingin mulai merayapi setiap bagian tubuh mereka. Bahkan meridian mereka pun tertembus. Ini bisa dianggap sebagai siksaan paling kejam di dunia kultivasi, menimbulkan rasa sakit pada meridian seseorang. Itu seperti memotong anggota tubuh mereka sepotong demi sepotong, atau bahkan lebih buruk. Jika cacing-cacing hantu itu tidak mengendalikan kekuatan mereka dan meledakkan saluran meridian mereka, mereka akan kehilangan kemampuan untuk berkultivasi atau lebih buruk lagi, mati. Namun Inter tidak menginginkan itu. Akan tetapi, S, di sisi lain, baik-baik saja. Sebaliknya, ia merasa cukup nyaman karena hawa dingin itu mengalir melalui meridiannya. Mungkinkah karena meridian kegelapan aku kebal terhadap hal semacam ini? Atau mereka tidak cukup kuat untuk menyakitiku. Ia memperhitungkan sambil terus berpura-pura kesakitan. S tidak pernah mendengar seseorang memiliki meridian khusus, jadi wajar saja ia tidak tahu tentang semua ini. Meskipun demikian, selama ia baik-baik saja, itu tidak masalah. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku bagi yang lain, karena mereka mengalami siksaan yang lebih buruk daripada kematian tanpa memiliki cara untuk menghentikannya. Anggota badan yang seperti cambuk itu seperti pilar batu, mereka hanya menolak untuk bergerak tidak peduli seberapa kuat mereka mengeluarkannya dari tubuh mereka. Namun pertanyaannya tetap, mengapa Inter melakukannya? Di puncak gunung, altar putih kristal di bawah Inter berkelebat saat matanya terpejam. Ia tiba-tiba membuka matanya saat altar itu berhenti berkilauan dan ada sedikit rasa puas di matanya. Mereka akan siap dalam 2 bulan. Tiba-tiba, altar di bawahnya bergetar sedikit, dan bibirnya melengkung ke atas. Kau tidak akan menyerah begitu saja, kan? Tapi aku tidak perlu menahannya lama-lama. Saat aku menyatu dengan altar ini, aku akan dapat menggunakan teknik rahasia yang kutemukan dengan warisan kuno itu dan terlahir kembali sepenuhnya. Sebanyak yang aku ingin lepaskan kau pada iblis, aku tidak bisa karena kau adalah pasangan yang sempurna untuk jiwaku. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan saat berikutnya, proyeksi tembus pandang terwujud. Itu benar-benar abu-abu, dan jika S ada di sini, dia akan langsung mengenali gambar ini. Itu adalah danau abu-abu yang membeku. Namun, ini bukanlah permukaan danau abu-abu melainkan dasar danau, dan pemandangan itu dapat membuat siapapun merinding jika mereka melihatnya. Dalam proyeksi itu, ada puluhan ribu kerangka iblis yang berdiri seperti boneka yang lesu. Beberapa dari iblis ini memiliki kulit yang membusuk sementara beberapa bagian terkelupas sepenuhnya, memperlihatkan tulang-tulang mereka.
Mereka tidak setua kerangka-kerangka yang lengkap itu. Mata Inter berubah sangat menyeramkan saat dia melihat proyeksi itu. Semua ini akan segera berakhir. Bab 462 Kedatangan Raja Iblis. Penyiksaan berlangsung selama 6 jam tepat sebelum Gage menghentikan mereka, dan mereka pergi. Namun, semua orang di penjara itu berbaring telentang dengan ekspresi lesu dan mengerikan di wajah mereka. Tidak ada yang bisa berbicara atau bergerak. Aku harap, kalian semua tidak akan mati, di tanganku, segera. Akan sepi, kau tahu. Suara Feng yang lemah namun tegas terdengar. Benci, penuh. Suara Thomas yang lemah namun serak terdengar. Setidaknya dia masih baik-baik saja. Ini tidak ada apa-apanya. Peter mengikuti. Tidak ada yang ingin terlihat lemah saat ini saat mereka mulai memulihkan tekad mereka. Tersenyum. Dia tahu apapun yang terjadi setelah musim dingin pasti ada hubungannya dengan melemahkan pikiran mereka, dan itu bukan hanya tentang cap jiwa lagi. Karena dia sudah dicap dengan satu, tetapi dia juga menyiksanya. Dia merenung bahwa dia hanya mencap jiwanya untuk mendapatkan informasi, dan sekarang dia tidak membutuhkannya, tetapi ini juga menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun, dia masih menunggu Freya. 3 hari kemudian, kubus komunikasi di ruang pencurinya berkilauan sejenak sebelum mati lagi. Bibirnya melengkung ke atas dalam senyum kaku. Jadi, rencananya sedang berjalan. Karena keadaannya, dia menyuruhnya menggunakan sinyal tunggal ini karena dia tidak akan bisa mengambilnya karena semua orang ada di sekitar, dan dia cukup yakin semua orang akan bisa mendengar suaranya jika dia mengaktifkan kubus itu. Jadi, sinyal kecil ini sudah cukup meyakinkan baginya. 3 hari berlalu dan hanya tersisa 1 hari sebelum penyiksaan dimulai lagi, tetapi tidak seorang pun tahu tentang itu. Mereka masih dalam pemulihan dari cedera di meridian mereka, dan itu juga bukan pengalaman yang menyenangkan. Cedera meridian bisa separah cedera jiwa, jika tidak lebih buruk. Tanda pisah. Di puncak gunung, mata Inter tiba-tiba terbuka dan kilatan keheranan melintas di matanya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah proyeksi muncul, tetapi kali ini tidak ada kerangka di dalamnya, tetapi yang hidup. Dia melihat 2 iblis tinggi menyerang pintu tersembunyi yang mengarah ke danau abu-abu. Hatinya semakin hancur ketika dia tahu pintu tersembunyi itu hampir hancur. Tepat pada saat ini, iblis yang memegang bilah tipis sepanjang 2 meter, menebasnya saat lengkungan bilah putih susu muncul dan langsung memotong pintu itu menjadi 2 bagian. Niat pedang yang lengkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan ini bukan akhir dari keterkejutannya. Iblis kedua mengejek ketika dia melihat dinding beku, dan dia melambaikan lengan bajunya yang panjang sebelum burung api merah besar muncul dan dengan teriakan aneh bergegas menuju dinding beku. Sebuah jalur mulai muncul di dinding beku sementara burung api terus bergerak menuju ruang tersembunyi. Mereka adalah Raja Iblis. Dia tahu hanya eksistensi tingkat Raja Iblis yang dapat melewati semua pertahanan itu dengan mudah. Tetapi bagaimana mereka sampai di sini begitu cepat, dan mereka tidak terkejut ketika mereka melihat dinding beku juga. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang diharapkan. Lebih jauh, seharusnya hanya ada satu Raja Iblis yang mungkin datang ke sini, tetapi 2 muncul sebagai gantinya. Apakah dia membawanya untuk membantu? Tetapi bagaimana aku tidak merasakan kehadiran mereka sebelumnya? Mereka mungkin menggunakan harta karun penyembunyian kelas 6, setidaknya. Dia memikirkan semua jenis kemungkinan, tetapi tidak satu pun dari mereka mengarah pada keanehan situasi ini. Inter tiba-tiba merasakan rasa bahaya yang mendesak karena sifatnya yang berhati-hati. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini tidak seharusnya terjadi. Dia melihat kedua iblis itu berjalan menuju permukaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tahu tidak ada yang bisa menghentikan mereka bahkan jika dia melepaskan danau beku itu tidak berguna melawan mereka karena sudah habis, dan itu juga akan mempertaruhkan rahasia tersembunyi di dasar. Jadi, dia membiarkan mereka datang. 2 Raja Iblis masih bisa diatur olehnya dengan kondisinya saat ini. Tapi hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Benar, ketika Crimson Flame dan Blade Demon King mendarat di tanah yang kokoh, Crimson Flame tiba-tiba meletakkan satu tangan di lengan panjangnya dan seekor ular hitam kecil muncul, yang ukurannya hanya 1 meter. Tapi ekspresi Inter berubah drastis ketika dia menjadi ular hitam, yang sisiknya seperti permata hitam. Ini tidak mungkin. Ular luar angkasa giok. Tidak mungkin. Tapi sebelum dia bisa meyakinkan dirinya sendiri,
ular kecil itu tiba-tiba mendarat di tanah dan mulai membesar dengan cepat hingga ukurannya 50 meter. Namun, itu hanyalah awal dari mimpi buruk Inter karena ular itu tiba-tiba membuka rahangnya yang besar, dan yang mengejutkan, ada kabut hitam di mulutnya. Setelah itu, iblis tinggi dengan tubuh maskulin melangkah keluar dari kabut hitam itu. Kulitnya abu-abu, dan sepasang mata emas yang tajam, dengan wajah yang sangat tampan. Dia memiliki 2 tanduk pendek emas dan rambut panjang abu-abu. Orang ini tersenyum dingin saat dia melihat ke ruang tersembunyi dengan penuh minat dan tidak bisa tidak memujinya. Sepertinya kita mungkin telah menemukan emas kali ini. Blade Demon King terkekeh dengan dingin di matanya. Saudara Exalted, aku harus mengakui hewan peliharaanmu sangat hebat untuk operasi semacam ini. Orang ini adalah Raja Iblis ke-8 dari suku penjinak binatang, dan dia adalah satu-satunya Raja Iblis dengan gelar unik karena dia adalah yang terkuat dari semuanya, Raja Iblis Exalted. Raja Iblis Agung terkekeh, Fang kecil memang luar biasa, tetapi ia tidak bisa bergerak dengan perutnya yang penuh, jadi aku harus berterima kasih kepada kalian berdua karena telah menggendongnya. Aku hanya berharap tuan-tuan lain tidak keberatan dengan ruang yang sempit ini. Tepat saat suaranya melemah, Raja-Raja Iblis dan Tetua Agung lainnya mulai muncul satu persatu. White Sword adalah yang pertama muncul saat ia terkekeh. Itu memang pengalaman yang unik untuk tinggal di dalam perut binatang buas. Bagaimana kalau kau memberiku salah satu telurnya di masa depan? Aku berjanji tidak akan menipumu. Raja Iblis Agung tersenyum pahit, aku berharap senior, tetapi ular angkasa giok ini terlalu langka. Aku beruntung menemukannya di masa kecilnya ketika aku bepergian di lautan yang tak berujung. Aku khawatir menemukan pasangan untuknya akan lebih sulit lagi. Mungkin itu satu-satunya di dunia ini. White Sword tidak memaksakan masalah itu dan tersenyum. Lupakan saja, orang tua ini sudah terlalu tua untuk hewan peliharaan apapun. Semua orang muncul dari mulut ular itu, tetapi ada 4 tambahan baru, tidak termasuk Raja Iblis Agung. 3 adalah iblis bertopeng, 1 adalah pembunuh karena matanya terlihat, sementara 2 lainnya tertutup sepenuhnya tanpa tanda-tanda penampakan. Adapun orang terakhir, dia memancarkan perasaan malam yang gelap karena wajahnya yang hitam layu benar-benar damai tanpa keinginan duniawi. Tetapi rongga matanya yang kosong dan tanduk antelop gelap setinggi 2 meter memancarkan perasaan mengerikan seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar langsung dari neraka. Meskipun tubuhnya sudah tua, dia sangat kokoh dan berdiri tegak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ketiga pria bertopeng itu berdiri di belakang iblis tua ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun status mereka tidak berani menyinggung iblis tua ini. Bahkan pedang putih tidak berani bertindak sombong di depan iblis ini. Semua orang tahu bahwa orang ini menandakan makna yang sangat tinggi di balik kehadirannya, dan itu berarti Kaisar Iblis sangat marah tentang berita tentang binatang buas kerajaan yang merencanakan sesuatu di bawah hidung mereka. Bahkan jika ada kesempatan, Kaisar Iblis dengan jelas menunjukkan di mana dia berdiri jika masalah ini tampaknya benar. Tiba-tiba iblis tua mata kosong itu melihat ke cakrawala yang merupakan gunung itu dan berkata tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya, masih tidak mau keluar. Semua orang melihat ke arah yang sama dengan niat dingin di mata mereka. Suara serak yang menakutkan terdengar, "Iblis, aku tidak ingin bertarung hari ini dan aku tidak memiliki niat jahat. Bagaimana kalau aku berbagi kekayaan denganmu dan melepaskan masa mudamu untuk menunjukkan niat baikku, dan kita singkirkan masalah ini?" Mata api putih tiba-tiba memancarkan niat membunuh, aura binatang. Benar-benar ada binatang purba yang tersembunyi di sini. Semua orang tampaknya merasakan aura unik yang dapat dilepaskan oleh binatang purba, seperti iblis memiliki aura iblis setiap kali mereka menggunakan ki mereka. Raja Iblis yang agung mencibir, apa kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu di wilayah kami? Menyerahlah dengan patuh, dan kami tidak akan membunuhmu. Di puncak gunung, ekspresi Inter adalah pemandangan yang harus dilihat saat ini karena ini terlalu tiba-tiba, dan dia tahu bahwa bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan mampu menangani banyak Raja Iblis ini sekaligus. Lebih jauh lagi, dia merasa takut dari iblis tua hitam bermata kosong itu. Dia terperangkap di altar ini seperti bebek yang sedang duduk sekarang. Bab 463 Suku Iblis Mayat. Inter dipenuhi dengan keengganan ketika dia memikirkan bagaimana ratusan tahun pengorbanannya akan berubah menjadi angin. Bagaimana mereka tahu aku ada di sini meskipun aku sudah berhati-hati, dan mengapa mereka menjadi begitu banyak Raja Iblis sekaligus.
Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Pada akhirnya, dia tahu itu sudah berakhir baginya dan dia harus menunjukkan semua kemampuannya hanya untuk keluar dari sini hidup-hidup sekarang, dan dia masih tidak tahu tentang situasi di luar. Ada kemungkinan besar bahwa mereka telah menyiapkan semacam jebakan untuknya di luar atau mereka terlalu percaya diri untuk menaklukkannya. Tetapi dia tahu ras iblis bukanlah sekelompok orang yang terlalu percaya diri. Mereka sangat kejam terhadap musuh-musuh mereka dan mereka tidak akan meninggalkan kemungkinan untuk melarikan diri. Dia melihat ke gunung dan kemudian penghalang biru di langit dengan ekspresi menyesal dan mengenang. Meskipun, ini bukan seperti yang seharusnya berakhir, tetapi aku sudah mendapatkan begitu banyak dari tempat ini. Aku seharusnya tidak mengambil risiko mengolah teknik rahasia ini dan pergi saat masih memiliki kesempatan. Namun, ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya, tapi aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang ras iblis seperti ini. Saat berikutnya, dia mulai membentuk tanda tangan aneh dan altar di bawahnya tiba-tiba berkilauan dalam cahaya hantu. Getaran gunung yang tiba-tiba memulai rubah dan tak lama kemudian, seluruh ruang di dalam penghalang bergetar, mengejutkan iblis. Hewan itu merencanakan sesuatu. Ekspresi Laura sedikit berubah saat dia melihat danau abu-abu, yang mencair, membentuk momentum menakutkan yang dipenuhi dengan ki aneh di danau. Semua orang yang dekat dengan danau menyadarinya. Namun, iblis berkulit hitam dengan mata kosong itu mengangkat kepalanya ke arah penghalang biru, dan ketiga iblis bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah penghalang. Mata Killer menyipit saat dia menyadari penghalang biru itu mulai memudar. Apakah dia membuka penghalang dan mencoba melarikan diri? Serunya, yang menarik perhatian para tetua tinggi. Pada saat ini iblis mata kosong itu berbicara dengan acuh tak acuh, ki dari penghalang itu berkumpul di dasar danau itu, dan kemudian, tiba-tiba menghilang dan begitu pula ki yang sudah ada di danau. Seolah-olah, ada sesuatu yang menyerapnya. Whitefire tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Menteri Dewan, apa yang ada di bawah? Menteri Dewan menjawab dengan tenang, saya tidak tahu. Bahkan kamu, sebuah suara merdu terdengar, itu dari salah satu iblis topeng. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan itu adalah perempuan karena penyembunyian khusus. Semua orang tahu betapa mengerikannya Menteri Dewan ini dan itu membuat mereka tidak nyaman ketika mereka mendengar bahkan dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di bawah. Menteri Dewan bahkan tidak mengerutkan kening seolah-olah dia terbebas dari emosi apapun, saya khawatir itu benar. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukan ancaman bagi saya. Semua orang merasa lega mendengar ini dan pada saat ini, cahaya tiba-tiba memudar saat kegelapan menerobos ruang yang tetap menyala sepanjang waktu. Mereka semua mendongak dan melihat penghalang itu benar-benar hilang, memperlihatkan langit berbintang dan angin bersalju dari White Hills Plains. Inter menatap langit berbintang dengan ekspresi penuh harap. Sudah terlalu lama sejak dia melihat langit yang sebenarnya dan menghirup udara dunia ini. Tetapi ekspresi itu hanya berlangsung sebentar, karena matanya berubah tegas ketika dia merasakan 8 iblis mendekati koloni sementara yang lain tetap berada di tepi danau, termasuk iblis hitam dengan mata kosong itu. Saya harus melarikan diri dari kejaran iblis manifestasi jiwa itu, dan pasukan itu tidak akan cukup untuk menduduki mereka lama-lama. Satu-satunya cara adalah melepaskannya. Matanya berubah kejam saat dia melihat altar di bawahnya dan dia tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya bersamaan dan sekali lagi mulai membentuk tanda tangan yang aneh. Tiba-tiba, dia menggumamkan serangkaian kata aneh, dan simbol rune hitam kecil mulai muncul di altar dan tubuhnya, dan perlahan simbol rune itu mulai merangkak dari kulitnya seperti semut dan tenggelam ke dalam altar. Setelah simbol terakhir meninggalkan tubuhnya, dia mendesah, dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Pada akhirnya, aku masih selangkah lagi dari memiliki tubuh yang sempurna dan bakat terkuat dalam elemen es. Itu semua karena iblis-iblis yang penuh kebencian ini. Dengan ekspresi dingin, dia perlahan berdiri dari altar. Sekarang altar itu berkilauan dalam cahaya abu-abu saat bergetar seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Saat berikutnya, simbol rubah muncul di antara alisnya saat dia bergumam, anak-anakku, iblis-iblis telah menyerbu tanah kita dan ingin membunuh kita. Kita tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka membantai kita. Aku butuh beberapa saat untuk mempersiapkan formasi pembunuhan. Beri aku waktu. Tiba-tiba, teriakan rubah yang marah terdengar di seluruh gunung, saat lubang-lubang di tanah di luar juga mulai gelisah. Jadi,
Ada pasukan yang tersembunyi di sini, ya, lebih banyak binatang buas dengan garis keturunan kerajaan untuk kita. Raja Iblis Agung, yang menunggangi ular angkasa giok, tersenyum dengan gembira saat dia melihat ke arah gunung. Raja Iblis Pedang mencibir, aku tidak menginginkan binatang buas itu. Aku hanya ingin menemukan anakku. Jangan gunakan pedangmu pada kami, oke. Raja Iblis Darah menyeringai. Raja Iblis Pedang hanya mengejek sebelum bilah 2 meter di tangannya tiba-tiba mengeluarkan aura menakutkan dan, tanpa ragu-ragu, dia mengayunkannya ke arah dinding es yang besar. Lengkungan putih 10 meter yang indah terbentuk bercampur dengan perak dan putih dan langsung mendarat di dinding es, menyebabkan dampak yang luar biasa. Dinding es itu seperti kertas dan terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kurasa kita punya teman. Raja Iblis Bumi menatap lubang-lubang itu dengan penuh arti. Hanya beberapa serangga. Raja Iblis Hantu mencibir sebelum melambaikan lengan bajunya dan ratusan jarum muncul di atas kepalanya. Jarum-jarum itu dilapisi ki abu-abu tembus pandang, memancarkan aura yang sangat dingin. Badai jarum hantu. Saat berikutnya, semua jarum itu melesat ke lubang-lubang itu, meninggalkan jejak-jejak. Sementara 8 Raja Iblis sibuk berurusan dengan cacing-cacing hantu di tepi danau. Danau abu-abu itu sekarang berubah menjadi air biasa karena ki anehnya tersedot tepat di dasar. Menteri Dewan tiba-tiba berbicara dengan sedikit keheranan, ada ribuan mayat di dasar. Mengenai berapa banyak, bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Tapi semua ki telah diserap oleh mereka. Ekspresi Darkhold sedikit berubah. Mayat, apa artinya? Pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi dengan sedikit kekhawatiran dan keterkejutan. Aku pernah membaca sebuah legenda kuno. Dahulu kala ada suku iblis yang sangat jahat yang dikenal karena bakat mereka dalam menghidupkan kembali orang mati. Tetapi sebenarnya mereka tidak dapat benar-benar menghidupkan kembali orang mati, tetapi mereka membuat mereka menjadi sesuatu yang disebut boneka mayat untuk melakukan perintah mereka. Boneka mayat tidak hanya akan memiliki 60% kultivasi dari orang yang sudah mati, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat saat mereka memakan dan membunuh yang hidup. Tetapi saya pikir itu hanya legenda. Dewan Menteri mengangguk setuju dan berkata, Anda benar-benar berpengetahuan luas, Nyonya, benar-benar layak menyandang gelar wanita iblis bijaksana. Iblis bertopeng kedua mengepalkan tinjunya ketika mendengar pujian itu, tetapi tidak ada yang menyadarinya kecuali Killer karena Dewan Menteri masih berbicara. Memang ada suku seperti itu di zaman kuno ketika perang berkecamuk di seluruh dunia. Ini bukan hanya legenda, suku ini dikenal sebagai suku iblis mayat, suku leluhur iblis bawaan. Namun, pada akhirnya, mereka menghilang secara misterius setelah era perang berakhir, atau jika mereka masih ada, saya tidak berpikir ras iblis akan menjadi ras nomor 1 saat ini. Kelima tetua tinggi juga tercengang karena mereka tidak pernah tahu sejarah ras iblis dan suku yang menakutkan seperti itu ada pada saat itu. Tapi bukan saatnya untuk mengenang kejayaan suku yang terlupakan ini. Ekspresi Whitefire dipenuhi dengan kekhawatiran. Kami juga mendapat laporan bahwa ini adalah reruntuhan. Jadi mungkinkah ini? Memang, siapa yang mengira ada warisan suku iblis mayat di 8 provinsi iblis? Aku khawatir kita tidak bisa membiarkan binatang buas yang memiliki warisan itu melarikan diri, apapun yang terjadi. Hanya metode untuk menciptakan boneka mayat yang tak ternilai harganya di dunia ini, dan jika jatuh ke tangan ras lain, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Suara Menteri Dewan dingin saat ini. Aku serahkan mayat-mayat ini kepada kalian semua. Kurasa binatang itu sedang mengulur waktu untuk melarikan diri. Raja Iblis tidak akan cukup. Para tetua tinggi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Tanduk kijang di tubuh Menteri Dewan tiba-tiba berkilauan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat menuju puncak gunung rubah. Dia benar-benar terbang di dalam penjara gua. Es dan yang lainnya tentu saja merasakan getaran, yang lainnya semua terkejut dan takut karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Es berkata, sepertinya mereka bertindak jauh lebih cepat dari yang kuduga. Sekarang, aku harus melakukan langkah selanjutnya. Tepat pada saat ini, semua orang di penjara gua mendengar suara mengancam dalam bahasa yang tidak dikenal. Kurang dari serong lebih besar dari anak-anakku, para iblis telah menyerbu tanah kita dan ingin membunuh kita. Kita tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka membantai kita. Aku butuh beberapa saat untuk mempersiapkan formasi pembunuhan. Beri aku waktu.
Kurang dari, Srong lebih besar dari. Es merasakan inti jiwa palsu itu tiba-tiba menjadi gelisah, dan simbol rubah muncul, bersinar dalam cahaya hantu. Namun dia hanya mengejeknya karena itu tidak berpengaruh padanya dan dia bisa tahu dari suara Inter yang tergesa-gesa bahwa dia sedang terburu-buru, jadi dia tidak akan punya waktu untuk melihat setiap tanda jiwa. Es tiba-tiba meletakkan tangannya di kunci kandang dan penghapus itu terlepas, tetapi dia tidak membuka pintunya sendiri dan terus melepaskan penghapus itu saat bergerak menuju sel-sel lain seperti ular cair. Yang lain tidak menyadarinya karena mereka masih memahami apa yang terjadi dan bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan dapat mengetahui apa itu tanpa kultivasi mereka. Getaran itu berlangsung selama 5 menit sebelum penjara gua itu tenang. Tiba-tiba, Shepard melihat celah yang baru muncul di pintu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke arahnya dan mencoba mendorong pintu dan pintu itu terbuka tanpa perlawanan. Dia berteriak, "Terbuka, pintunya terbuka." Perhatian semua orang tertarik oleh suara Shepard dan mereka juga mencoba mendorong pintu itu dan seperti Shepard, pintu itu terbuka tanpa perlawanan. Yah, kecuali satu orang. "Hei, pintuku masih terkunci." Thomas berteriak dengan tergesa-gesa. Peter dan yang lainnya memperhatikan Thomas tidak keluar dan pintunya masih terkunci. "Yah, sepertinya aku terjebak denganmu." Suara Feng yang bingung juga terdengar. "Mengapa semua pintu tidak terbuka?" Bingung, Gibson mencoba menggunakan kekerasan, tetapi kinya masih terbatas di dalam penjara sehingga dia tidak berdaya. Yang lain juga menjadi agak ragu sekarang. Karena mereka tahu jika mereka menunggu musuh mungkin muncul dan itu akan mengambil satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka ragu-ragu meninggalkan Feng dan Thomas karena mereka tidak dapat disingkirkan. Yadil muncul dengan troll bumi lainnya dan berkata dengan suara muram, "Saya pikir yang lain ada di sini untuk membantu kita dan mereka mungkin mencari tempat ini. Kita harus pergi dan kemudian membawa bantuan kembali." Peter mengangguk, "Kalian pergi. Saya akan menunggu di luar. Saya bisa melindungi mereka sampai bantuan tiba." Yadil membalas sebelum Brenna sempat berkata, "Yang mulia, jangan lupa kita di sini. Serahkan perlindungan kedua tuan muda itu kepadaku. Sementara itu, kalian semua akan pergi bersama yang lain di bawah tanah. Dengan cara ini, akan lebih mudah. Aku juga bisa mencoba mendekati mereka dari bawah tanah. Pembatasan itu mungkin tidak berhasil dari bawah tanah. Tapi kalian semua harus pergi selagi masih ada kesempatan." Suara Feng terdengar setuju, "Dia benar, kalian hanya akan memperlambatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati di sini." Thomas terkekeh, "Sama, kalian semua harus pergi. Jika aku tidak kembali, bantulah aku dan katakan pada istriku tersayang bahwa aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini." Ekspresi Peter berubah. "Katakan sendiri padanya, aku akan mencari bantuan secepatnya. Percayalah." Yang lain juga meyakinkan. Alora muncul di depan penjara Feng saat ini dan berbisik, Aku, bertahanlah. Aku akan mencari bantuan untukmu." Kemudian dia berbalik ke kiri dengan wajah yang sedikit memerah. Es tersenyum kecut, "Aku masih tidak tahu kemana titik takdir emasmu mengarah. Namun, sepertinya aku tidak akan bisa memantaumu lebih jauh. Sayang sekali aku tidak akan bisa mencurinya darimu," desah. Es merasa sangat menyesal ketika memikirkan bagaimana dia mengubah takdir Alora dan menjadikannya titik takdir emas. Dia pikir itu mungkin dipicu di sini, tetapi dia masih titik takdir emas, yang berarti kesempatannya mungkin tidak ada di sini. Dia juga bisa memahami logika ini karena titik takdir emas bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh titik takdir perak. Namun, dia masih merasa kasihan karena dia mungkin tidak bisa mencurinya darinya setelah kejadian ini. Pintu penjara juga dibuka oleh es, jadi mereka tidak terjebak di sana juga. Troll bumi itu juga tidak membuang waktu. Saat mereka merasakan ki mereka kembali, mereka langsung menggali terowongan. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di luar. Peter dan yang lainnya mengikuti dan hanya Yadil yang tersisa saat dia berkata dia menggali terowongan menuju sel penjara untuk melihat apakah dia bisa membebaskan Thomas dan Feng. Thomas merasakan keheningan kembali dan mendesah saat dia duduk dekat jeruji. "Saudara Feng, kita mungkin tidak berhasil kali ini. Apakah kamu punya permintaan terakhir? Kamu bisa memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada mati dengan penyesalan." Namun, dia tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka, dan dia pikir seseorang ada di sana untuk menyingkirkan mereka.
Tetapi dia heran ketika dia melihat orang berjalan dari sisi lain dan itu tidak lain adalah Feng. Sial, pintumu juga terbuka, apakah itu tidak berfungsi? Mengapa nasibku begitu buruk? Dia berteriak. Es tersenyum dengan sedikit kesedihan, dia berkata, katakan padaku, Thomas, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu aku bukan orang yang kamu kenal dan ajak bicara selama ini? Thomas merasa Feng sedang bercanda, jadi dia menjawab dengan jelas, itu tergantung pada seberapa dalam pemahaman kita satu sama lain. Lagi pula, tidak masalah bagiku seberapa banyak wajah yang kalian miliki, selama kalian menganggapku sebagai teman, itu tidak masalah. Apa, kalian ingin berteman denganku sebelum pergi? Jangan repot-repot, aku tidak ingin mati dengan kenangan mengerikan terakhir itu. Es bisa merasakan keresahan Thomas, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut jika dia meminta Feng untuk tinggal, dia tidak akan melakukannya, dan meninggalkannya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tidak ingin mengingat ketika temannya meninggalkannya. Mereka berdua tahu hidup lebih penting daripada apapun di dunia yang kejam ini, hanya jarang orang bisa melihat persahabatan sejati. Thomas hanya tidak ingin mengujinya, takut dia mungkin tidak akan menerimanya dan jika dia diselamatkan pada akhirnya, mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Namun, kata-kata Es berikutnya mengejutkannya. Heh, memang pantas menahanmu di sini sebelum aku pergi. Apa maksudmu? Thomas tiba-tiba mengerutkan kening saat melihat wajah Feng yang tersenyum. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Es hanya tersenyum, lalu melemparkan sesuatu ke arah Thomas. Thomas dengan bingung menangkap benda kecil itu dan saat melihatnya, bentuk segi lima dan simbol burung hantu terukir di sana. Matanya terbelalak tak percaya, dia tahu apa yang dilambangkan simbol ini, dia menatap Feng dengan ngeri, kamu, tidak. Tidak mungkin, kamu bersama kami saat terakhir kali pencuri langit muncul. Apa maksudnya ini? Itulah faktanya, semua orang tahu peserta iblis laut sudah setengah jalan menuju wilayah pedang saat pencuri langit menyerang. Jadi, mereka tidak pernah dicurigai. Thomas bahkan tahu Feng telah menandatangani kontrak kesetiaan Dewan Kerajaan, jadi lebih tidak masuk akal baginya untuk menjadi pencuri yang terkenal itu. Feng terkekeh, aku punya tujuan sendiri untuk menjadi Feng. Feng asli yang kamu punya informasinya, sudah lama meninggal. Aku hanya mengambil wajahnya dan kamu tidak pernah bertemu orang aslinya, jadi kamu selalu berurusan denganku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi karena kau memperlakukanku dengan baik, aku tidak ingin pergi tanpa mengatakan apapun atau memberimu kesedihan yang sia-sia. Thomas menarik napas dalam-dalam sebelum dia agak tenang, tetapi jantungnya masih berdebar kencang sementara pikirannya benar-benar kacau. Dia tidak bisa mempercayai semua ini karena itu terlalu tidak masuk akal. Es tidak hanya membodohi semua orang tetapi bahkan Raja Iblis juga. Pencuri yang dicari semua orang ada di antara mereka selama ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai siapapun setelah ini. Tetapi dia bisa tahu Es mengungkapkan identitasnya karena dia tidak ingin memberinya kesedihan, yang hanya akan memperlambatnya. Setidaknya ini berarti Es menganggapnya sebagai teman. Dia berkata dengan ragu, apakah kau akan pergi? Maksudnya, Feng akan menghilang. Es mengangguk. Itu rencananya sejak awal. Ini seharusnya menjadi misi terakhir Feng sebelum dia menghilang ke dalam reruntuhan, tetapi kami tertangkap, seperti yang kau lihat. Tapi aku juga sudah mengurusnya. Tetapi tujuan utamanya tetap sama, Feng harus menghilang tanpa diketahui siapapun. Jadi, mereka tidak dapat melacaknya kembali ke aku atau kalian tidak akan dapat hidup dengan damai jika mereka merasa terancam oleh kemampuanku. Bab 465 Selamat Tinggal dan Bahaya. Thomas terdiam karena dia tahu apa yang Es katakan adalah fakta. Saat semua orang tahu Feng adalah pencuri langit, mereka mungkin akan mengejar orang-orang dekatnya dan mereka tidak akan ragu untuk menggunakan pencarian jiwa juga. Dia tidak ingin terlibat dengan ini, dan identitasnya juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia menatap Es dan berkata dengan dingin, jadi, kau ingin aku memberitahu semua orang bagaimana kau mati di sini. Pada akhirnya, aku hanyalah alat untukmu, seperti yang lainnya. Es bisa merasakan kemarahan yang mendalam dalam kata-kata Thomas dan dia hanya bisa mendesah tak berdaya, kau bisa memberitahu orang lain apapun yang kau inginkan. Tapi kau tidak pernah menjadi alat bagiku setelah kita menjadi teman. Aku hanya berpikir kau pantas untuk tahu. Aku tidak akan menyalahkanmu, bahkan jika kau memberitahu semua orang tentang hal itu.
Tapi aku tahu kau tidak akan melakukannya karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Jika kau pergi tanpa mengatakan semua ini, aku akan sangat berduka, tapi kupikir itu jauh lebih baik daripada mengetahui semua omong kosong ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun setelah hari ini. Thomas mengancam. S tidak membela diri. Yah, itu tidak seburuk yang kau kira. Aku pencuri dan tidak akan ragu untuk mencuri apapun yang aku inginkan, tetapi aku tidak akan menyakiti orang-orang dekatku jika mereka tidak mencobanya terlebih dahulu. Katakan padaku, jika aku memberimu kesempatan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat daripada dirimu, apakah kau akan bergabung denganku? Dia memperhatikan reaksi Thomas dengan saksama. Thomas meliriknya dan tersenyum meremehkan, menjadi pencuri. Tidak, terima kasih, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan milikku dengan bahagia. Yang terhebat tidak berarti apa-apa bagiku. S tersenyum, dia tidak patah semangat atau marah setelah ditolak. Dia tahu jika dia memberi orang lain pilihan, mereka tidak akan melihat kesempatan yang sebenarnya kecuali mereka benar-benar bergabung dengan rumah pencuri, seperti Noah dan Freya. Tetapi S memberi Thomas pilihan karena dia tahu Thomas punya kehidupan, keluarga yang mungkin tidak akan ditinggalkannya, terutama Millie. S tahu dia melakukan semua ini agar dia bisa hidup damai dengan Millie, dan jika dia bergabung dengan Thief House, dia mungkin tidak bisa maju tanpanya. Dia tidak memiliki lebih banyak token saat ini, jadi dia tidak ingin mendapatkan kebencian Thomas jika dia menipunya seperti yang lain. Keadaannya benar-benar berbeda dibandingkan dengan dua kali pertama. Thomas tidak seperti Noah atau Freya, yang tidak memiliki siapapun yang mereka cintai atau ingin kembali. Dia mengangguk dan terkekeh, baiklah, tapi jangan menyesalinya nanti. Jangan khawatir, pencuri adalah hal terakhir yang kuinginkan. Thomas mengejek, karena dia mulai tenang sekarang setelah akhirnya menerima kebenaran. Tapi dia masih belum siap menerima keberadaan S sepenuhnya. S kembali melemparkan sesuatu ke arah Thomas. Thomas melihatnya dan itu adalah cincin penyimpanan dan menatap S dengan tatapan ragu. S berkata, aku hanya punya satu permintaan, berikan benda-benda ini kepada pembantu Feng dan bantu mereka menemukan tempat yang aman. Meskipun aku sudah mengurusnya, jika mereka masih di sana, berikan pada mereka dan katakan pada mereka aku berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan dan aku minta maaf karena tidak bisa menampung mereka. Mata Thomas menyipit. Mereka tahu apa yang membuatmu cemburu. S menyeringai, yah, mereka seharusnya mati di tangan Feng karena mereka berencana untuk membunuhnya dan dia tahu tentang rencana itu. Mereka menyedihkan, aku hanya bisa melakukan ini. Thomas mencibir, apakah kau tidak takut aku akan mengambilnya dan tidak akan memberikannya pada mereka? Kau, bisa jika kau mau, tapi bisakah? S bertanya dengan senyum penuh pengertian. Ekspresi S tiba-tiba berubah, sepertinya troll bumi tua itu menembus dari bawah tanah. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengenai apa yang harus kukatakan pada mereka, katakan saja rubah bahwa mereka akan mengerti. Dan satu hal lagi, jika kau membutuhkan bantuanku, pikirkanlah aku dengan sepenuh hatimu dan aku akan datang selama yang aku bisa. S dengan penuh arti memberi Thomas ide itu. Thomas mendesah kali ini, pergilah saja. Kuharap kita tidak akan bertemu lagi, selamanya. Kuharap begitu. S terkekeh sebelum menghilang dari pandangan Thomas. Thomas menatap kehampaan beberapa saat sebelum sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pencuri? Ya, bajingan itu bahkan tidak menunjukkan wajah aslinya, apalagi memberitahuku namanya. Yah, kuharap kau tidak akan mati. Thomas tersentak oleh getaran tiba-tiba di selnya, dan setelah itu, sebuah lubang muncul dan kepala Yadil menyembul keluar. Thomas dengan cepat berdiri dan berkata dengan panik, cepat, kita harus membawa bantuan. Seseorang dari sisi lain muncul dan mengambil saudara Feng. Mereka rubah. Yadil tidak memiliki kesempatan untuk bernapas ketika dia mendengar teriakan panik Thomas dan ekspresinya berubah. Dia juga merasakan Feng tidak berada di penjara lagi. Ayo pergi. Sepertinya mereka punya pintu lain. Kita harus segera pergi. Yadil segera menyelam kembali dan Thomas mengikutinya. Ia melirik sebentar ke tempat es menghilang dan mendesah. Kuharap kita bertemu lagi, dalam keadaan yang berbeda. Setelah itu, mereka berdua menghilang ke dalam terowongan. Setelah itu, sosok es muncul lagi di tempat yang sama. Ia tersenyum dan berpikir, orang itu punya bakat akting. Sayang sekali ia tidak akan bergabung denganku. Tapi siapa tahu apa yang terjadi di masa depan. Setelah itu,
Ia langsung menuju pintu masuk dan meninggalkan penjara. Hal pertama yang terlihat di hadapannya adalah langit berbintang. Jadi, ia menghilangkan penghalang itu, sekarang lebih mudah untuk kabur. S berlari ke arah barat karena tempat itu memiliki jumlah makhluk hidup paling sedikit. Namun, matanya tiba-tiba mengecil saat ia melihat ke atas dan melihat garis gelap menuju puncak, dan jantungnya berdebar kencang saat ia merasakan tanda jiwa dari garis itu, yang berarti itu adalah makhluk hidup. Siapa yang bisa terbang dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu? Aku bahkan tidak bisa membayangkan auranya. S berkeringat saat dia tetap diam. Dia tidak ingin diperhatikan oleh siapapun itu dan menunggunya terbang lewat. Garis itu langsung menuju ke puncak, dan ketika S melihat jalannya aman, dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menuruni gunung. Dia merasa takut dari garis gelap itu dan, dari penampilannya, dia tahu itu menuju Inter. Siapa yang dibawa iblis? S penasaran, tetapi tidak cukup untuk menunggu dan melihat. Meskipun dialah yang menyarankan untuk menyebarkan informasi di antara eselon atas 8 provinsi, tampaknya dia telah meremehkan daya tarik warisan tingkat Kaisar Iblis. Meskipun demikian, dia telah membebaskan dirinya sebelum Inter dapat berhasil dalam apapun yang direncanakannya untuk dilakukan dengan mereka atau dengan altar orb. Tetapi dia segera mengetahui bahwa tingkat keparahan situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan ketika dia berada di dekat pintu masuk gunung. Langkah S terhenti tiba-tiba saat melihat ribuan rubah dan puluhan ribu cacing hantu menerjang ke arah 8 sosok seperti pasukan semut tanpa membawa nyawa mereka. Bahkan anak-anak rubah berada di pasukan bunuh diri itu dan dia bisa melihat tanda jiwa yang berkelap-kelip di dahi mereka. Ekspresinya berubah dingin. Dia cukup kejam menggunakan tanda jiwa untuk mengirim mereka semua ke kematian, bahkan kerabatnya, hanya untuk mengulur waktu. S merasa sangat jijik, namun dia lebih terkejut oleh 8 iblis yang melambaikan lengan baju mereka dan membunuh pasukan itu seperti sedang mencukur salju dengan bilah panas. Perhatiannya terutama tertuju pada iblis yang duduk di atas kepala ular hitam raksasa itu dan mengayunkan jari-jarinya dalam irama yang unik, dan binatang buas rubah di sekitarnya berubah menjadi kabut darah. Dia juga melihat Raja Iblis Pedang membunuh ratusan orang dengan satu ayunan pedangnya, sementara cakram putih aneh mengambang di atas tanduknya. Namun semuanya berubah ketika tekanan yang sangat mengerikan turun ke seluruh gunung dan dengan cepat menutupi seluruh lapangan. Jantung S berdebar kencang, mengira hukuman surgawi telah turun dan secara naluriah mendongak ke atas. Namun, langit cerah dan tidak ada awan badai yang terlihat. Namun, kebingungannya tidak berlangsung lama ketika dia mendengar teriakan memekakkan telinga, yang hampir membuatnya tuli dari puncak gunung. Kiyo, namun, teriakan mengerikan ini hanyalah permulaan karena setelah itu, tidak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Dari arah danau abu-abu, tsunami besar muncul, yang dilihat oleh semua orang. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah puluhan ribu mayat yang terhanyut dalam tsunami itu dan mereka semua memancarkan perasaan yang menusuk jiwa. Seolah ini belum cukup mengejutkan, cacing-cacing hantu itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking kolektif sebelum mereka tiba-tiba meledak seperti semangka dan berubah menjadi air abu-abu. Sebelum mereka mulai bergabung menjadi satu kesatuan di puncak gunung. Ketika Menteri Dewan mendarat di puncak gunung, musim dingin tidak terlihat dimanapun dan hanya altar kristal yang tersisa, yang bergetar dan retak terus-menerus. Alis Menteri Dewan sedikit berkerut saat dia merasakan aura mengerikan muncul dari altar itu atau benda yang mencoba melepaskan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terperangkap di balik altar itu, dia tidak ingin mengetahuinya, bahkan seseorang seperti dia merasa sedikit mengerikan dari apapun yang mencoba melepaskan diri. Dia melambaikan lengan bajunya, dan ki gelap menyembur keluar dan menutupi seluruh altar dan kolam. Namun yang mengejutkannya, ki-nya tersedot ke dalam altar itu saat menyentuhnya dan memicu semacam reaksi, dan altar itu langsung hancur. Boom! Saat berikutnya, dua cakar hantu abu-abu muncul dan semua yang ada di sekitar mereka mulai membeku dalam warna abu-abu. Tekanan yang sangat mengerikan mulai menyebar di seluruh gunung, yang bahkan membuat Menteri Dewan mundur selangkah. Diikuti oleh cakar hantu, wajah merangkak keluar yang dapat mengirimkan rasa dingin ke hati siapapun. Itu adalah wajah yang tidak rata dengan bola mata putih di seluruh wajahnya dan tentakel merangkak dari mulut vertikal dan tubuhnya berbentuk humanoid karena bagian bawahnya seperti ular. Seluruh tubuh abu-abunya ditutupi oleh lari gelap. Tiba-tiba melepaskan teriakan memekakkan telinga yang bergema di seluruh ruang. Ekspresi Menteri Dewan sekarang benar-benar berubah.
Dia tampak sangat serius saat dia melihat monster itu. Boneka mayat alam kesadaran hukum bela diri. Alam kesadaran hukum bela diri, dan alam kesadaran hukum jiwa, atau alam kesadaran hukum, adalah nama alam kultivasi ketujuh. Meskipun Menteri Dewan sendiri adalah seorang kultivator alam kesadaran hukum bela diri kuasi, dia tidak pernah berpikir akan ada keberadaan tingkat ini yang masih terperangkap di benua luar. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan benda ini mengendalikan sepenuhnya tempat ini dan aura menakutkan lainnya muncul dari dasar gunung setelah teriakannya yang aneh. Dia meringis, seberapa kuat suku iblis mayat untuk membunuh makhluk ini dan kemudian menjadikannya boneka mayat. Menurut legenda, mayat yang dimurnikan hanya akan mendapatkan kembali 60% kultivasinya, yang berarti makhluk ini mati sebagai alam kesadaran darurat militer. Menteri Dewan tiba-tiba memikirkan sesuatu, tetapi bagaimana ia mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri? Bukankah mayat itu seharusnya tidak punya pikiran, atau apakah seseorang membebaskannya dari batasannya? Tunggu, binatang buas itu di mana dia? Menteri Dewan akhirnya mengerti bagaimana makhluk ini mendapatkan kembali akal sehatnya dan dia sangat marah tentang binatang buas yang melepaskannya meskipun tahu seberapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Terlebih lagi, mayat ini dan semua benda lain di sini adalah milik ras iblis, tetapi binatang buas itu tidak hanya mengambil semuanya, ia bahkan melepaskan boneka mayat itu ke benua itu hanya agar ia bisa melarikan diri. Menteri Dewan tidak berani membayangkan jika ia tidak datang ke sini, apa yang akan terjadi jika benda ini mengamuk di 8 provinsi. Kerusakannya tidak akan terbayangkan. Bahkan 8 Raja Iblis dan Tetua Dewan itu bersama-sama tidak akan mampu menahannya karena perbedaan di antara mereka terlalu besar dan hanya alam kesadaran hukum kuasi yang dapat menandingi alam kesadaran hukum kuasi dalam pertarungan. Meskipun demikian, pertarungan dengan benda itu tidak akan menjadi pertarungan yang bagus bahkan untuknya karena benda itu tidak akan merasakan sakit atau tidak memiliki rasa takut. Itulah sebabnya boneka mayat itu menakutkan. Bahkan jika itu berarti kematianku, kau harus mati di sini. Menteri Dewan juga melepaskan auranya yang mengesankan, yang berbenturan langsung dengan boneka mayat itu. Pertarungan antara alam kesadaran hukum kuasi akan segera terjadi. Yang lain tidak tahu apa yang baru saja terjadi di puncak gunung, tetapi Raja-Raja Iblis itu bisa menebak dari aura yang mengerikan itu. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya karena cacing-cacing hantu itu bergabung menjadi entitas kolektif yang perlahan-lahan mendekati alam nyata. Selain itu, masih ada rubah-rubah yang menyerbu dengan liar, belum lagi mayat-mayat di sisi lain. Panggil bala bantuan, kita tidak bisa membuang-buang waktu pada lipatan meriam ini. Kita harus berurusan dengan kekejian itu atau kita mungkin benar-benar menghadapi malapetaka kali ini. Raja Iblis Bumi berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat entitas air abu-abu yang semakin besar. Sial, kita benar-benar dalam masalah kali ini. Aura kedua ini mungkin datang dari Menteri Dewan dan mereka sama-sama cocok. Raja Iblis Darah mengerutkan kening. Mata Raja Iblis Pedang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang Peter. Dia tahu semuanya menjadi tidak terkendali dan dia harus bergegas. Dia mengeluarkan kubus komunikasi dan mengaktifkannya. Komandan mengambil alih. Tanda pisah. Di sisi lain, Es bergerak ke arah yang sangat berlawanan dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia merasakan aura mematikan lainnya di puncak itu. Saat dia memikirkan tentang bagaimana teriakan aneh itu membuat cacing-cacing hantu itu bereaksi, dia tidak bisa tidak memikirkan Orb Guardian. Mungkinkah Inter menekan Orb Guardian itu selama ini dan jika ini benar, maka menurut instingnya ia akan langsung menuju ke Elemental Orb karena mereka bisa merasakan lokasi umum mereka. Hanya ruang di dekat sistem yang dapat sepenuhnya memutus koneksi mereka. Es tidak bisa tidak merasa kasihan kepada siapapun yang memiliki Orb Es saat ini jika ini benar-benar Orb Guardian dan dari aura itu, dia tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh sembarang orang. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya saat ini, karena dia tahu dia akan mencari kematian jika dia mencoba melawan penjaga itu untuk mendapatkan bola elemen. Kedua kali, dia harus mengandalkan hukuman surgawi untuk menyingkirkan para penjaga itu. Dia tidak yakin apakah yang ini dapat diatasi dengan hukuman surgawi sama sekali. Namun dia harus mengakui bahwa iblis benar-benar layak menjadi ras terkuat kedua di dunia ini karena aura kedua itu berbenturan langsung dengan yang pertama dan sama-sama seimbang. Namun,
Hal ini juga membuatnya gelisah untuk meninggalkan tempat ini karena dia masih berada di sekitar Gunung Rubah dan seluruh tempat itu bergetar di bawah gelombang yang disebabkan oleh benturan di atas. Boom! Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari puncak gunung, yang menyebabkan getaran besar di dalam radius 1 mil. Langit mulai berubah dan Es melihat bahwa separuh langit telah berubah menjadi gelap gulita sementara separuh lainnya berubah menjadi badai es abu-abu. Dia berada di sisi kegelapan dan dia merasa Ki ini sama sekali tidak berbahaya, tetapi memberinya rasa kedekatan yang aneh. Dia merasa seperti sedang menggenggam sesuatu, tetapi dia tidak berhenti karena berbahaya untuk tetap tinggal untuk saat ini, lagi. Hidupnya jauh lebih penting, tetapi dia masih merasa ada sesuatu tentang kegelapan ini yang membuat jantungnya berdebar kencang, dan jika dia bisa tinggal dan merenungkannya, dia tahu dia mungkin mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Sayang sekali dia tidak bisa. Setelah dia mencapai tanah, dia memanfaatkan semua orang yang terganggu dan menuju ke sisi yang langka, yang sepenuhnya berseberangan dengan danau abu-abu. Dia masih bisa mendengar suara gemuruh dari langit, tetapi dia benar-benar fokus untuk melarikan diri. Namun, ketika dia berada lebih dari 10 mil jauhnya dari Gunung Rubah dan melintasi hutan pohon palem itu, dia mendengar keributan yang luar biasa dari depan. Bala bantuan iblis, pikirnya dan dengan cepat memanjat pohon palem dan tetap diam. Segera, dia melihat binatang iblis yang berlari kencang dan penunggang iblis dengan gila-gilaan menuju ke Gunung Rubah saat mereka mengangkat awan salju yang besar di jalan mereka. Mereka hanya akan menemui ajal mereka. Es tahu apa yang terjadi di sana, dan dia tahu siapapun yang pergi ke sana akan berada dalam bahaya besar. Namun dia tetap mengagumi persatuan ras iblis dalam menghadapi musuh bersama dan mereka bereaksi sangat cepat meskipun mereka mengincar warisan. Meskipun demikian, mereka tetap efisien. Dia jelas mengerti jika mereka harus tinggal di penjara itu selama 3 atau 4 minggu lagi, yang lain mungkin akan kehilangan akal karena disiksa dan dia harus menggunakan salah satu kartu trufnya untuk melarikan diri juga. Es membiarkan kavaleri iblis itu lewat dan kemudian mulai melarikan diri lagi. Kali ini dia tidak bertemu siapapun dan ketika dia melihat padang salju yang familiar di kejauhan, dia tidak bisa menahan senyum lega. Akhirnya aku keluar dari tempat terkutuk ini. Ya, itulah yang ada di pikirannya ketika tiba-tiba dia dihadang oleh sosok raksasa yang tiba-tiba muncul 10 meter darinya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Sosok itu adalah rubah merah muda setinggi 10 meter dengan kilau perak di bulunya dan 3 ekor. Suara merdu namun dingin terdengar dengan sedikit rasa ingin tahu. Bagaimana kau bisa mengabaikan jejak jiwaku? Es tersanjung ketika mendengar suara ini dan darahnya menjadi dingin. Musim dingin, bagaimana kau bisa mengabaikan jejak jiwaku? Darah Es membeku saat dia keluar dari mode silumannya dan muncul di hadapan Inter dengan penyamaran Feng. Dia menatapnya dengan mata penasaran namun menakutkan. Jadi, dia bisa melacakku dengan jejak jiwa sialan itu. Kenapa aku tidak terpikir? Ini adalah pertama kalinya dia dicegat saat melarikan diri, semua karena sesuatu yang bahkan tidak dia ketahui mungkin terjadi. Dia tidak pernah mengira teknik jejak jiwa bisa seberbahaya ini, dan sekarang dia menghadapi rubah licik yang baru saja mengelabui para iblis. Namun, dia tahu jika dia tidak menemukan sesuatu yang bagus, dia mungkin akan menderita kali ini. Dia berpura-pura gembira dan kemudian berpura-pura bodoh. Nyonya, saya tidak pernah menerima perintah Anda di penjara itu. Tapi mereka tiba-tiba terbuka, dan saya tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama yang lain. Saya melakukan apa yang Anda perintahkan. Mereka tidak mencurigai saya. Es meliriknya dengan khawatir, dan ketika dia menyadari bahwa Feng masih mendengarkan, dia melanjutkan, tapi kemudian, tiba-tiba, gelombang Qi yang kuat melonjak, dan kami semua terpisah. Saya sedang mencari mereka ketika saya baru saja mampir, Nyonya. Inter menatap iblis yang penuh hormat itu dengan sedikit keraguan, namun dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah batu penekan Qi mengganggu sinyal merek jiwaku? Jika memang begitu, aku harus lebih berhati-hati. Pikirnya, dia mempercayai kebohongan Es karena dia juga tidak berpikir Feng bisa menolak atau melepaskan diri dari merek jiwa kecuali dia jauh lebih kuat darinya. Yang jelas tidak mungkin. Lebih jauh lagi, dia akan langsung menyadari jika seseorang akan mencoba mengutak-atik atau menggunakan beberapa cara untuk menolak merek jiwanya. Mengenai mengapa dia masih berkeliaran di sini, dia memang telah melarikan diri sebelum Menteri Dewan bisa mencapai puncak setelah membuka segel boneka mayat,
tetapi dia berhenti untuk melihat iblis dalam keputusasaan. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk pergi tanpa menyaksikan kehebatan monster yang tersembunyi di bawah altar itu, dan dia harus mengakui bahwa itu jauh lebih mengerikan daripada yang dijelaskan, yang membuatnya semakin menyesal dan kesal terhadap iblis yang menggagalkan segalanya. Es kebetulan melarikan diri ke arah yang sama, dan ketika dia memasuki radius 1 mil dari Inter, dia diperhatikan, dan dia mencegatnya karena penasaran. Bom, boom, klelele. Suara pertempuran membuat Inter melihat ke langit, yang sekarang dipenuhi dengan kegelapan dan abu-abu. Sudah waktunya untuk pergi. Mereka tidak akan bisa menahan para akolit mayat itu dengan Raja Mayat di sekitar. Semakin mereka bertarung, semakin pulih dan menarik kekuatan dari para akolit mayat di danau. Sayang sekali aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatan itu lagi. Tapi aku masih punya cara untuk membuat pasukan mayatku, yang hanya akan menjadi milikku, dan dia akan menjadi rajaku. Dia menatap Es dengan mata cerah yang dipenuhi dengan kebencian. Es merasa merinding ketika dia melihat tatapan aneh itu. Dia sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Inter dengan tenang berkata, baiklah, karena kau berhasil melarikan diri, ini juga berarti kau jauh lebih mampu daripada anak-anakku yang tidak berguna, jadi aku akan membawamu bersamaku dan membesarkanmu menjadi seorang ahli yang belum pernah dilihat dunia ini sebelumnya. Ini benar-benar buruk, Es mengumpat, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Saya merasa terhormat, Nyonya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membayar kebaikan ini. Inter senang ketika dia berbalik dan berkata, baiklah, ayo pergi. Kau akan memperlambat kita, jadi cara ini akan lebih cepat. Pertama, Es tidak mengerti apa yang dia maksud tadi, tetapi saat berikutnya, dia terbungkus dalam penghalang berwarna merah muda, tanpa memiliki kemampuan untuk bergerak, dan kemudian diseret di belakang Inter saat dia bergerak. Es merasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi kemudian dia agak terbiasa dengan perasaan ini. Dia harus mengakui kecepatan Inter ratusan kali lebih cepat darinya. Itu, seperti menunggangi angin, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa menikmati perasaan itu, karena alasan yang jelas. Beberapa jam kemudian, Es menyadari mereka menuju provinsi Mighty Moon dan dia tahu ini sama sekali tidak baik. Dia ingin melarikan diri dari benua itu sementara para iblis masih sibuk dengan hal-hal yang dia lepaskan. Ini buruk, aku tidak bisa meninggalkan benua seperti ini. Dia bertanya dengan nada hormat, Nyonya, apakah kita akan meninggalkan benua iblis? Telinga Inter sedikit terangkat saat dia menjawab, apa yang tidak Anda inginkan? Itu karena ikatan Anda. Lupakan saja, di dunia ini ikatan hanyalah alat, selama masih berguna, orang lain akan menyimpannya dan saat ikatan itu berkarat atau tidak berguna, mereka tidak akan ragu untuk menggantinya. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di dunia ini. Ada kepahitan dan kebencian yang mendalam dalam suaranya saat dia mengatakan itu. Es tahu ini tidak akan membantu seperti ini. Jika dia ingin menghentikannya, dia harus mengatakan sesuatu yang menarik baginya dan membuatnya tetap tinggal dengan rela. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu saat matanya berbinar. Dia berkata dengan nada ragu-ragu, tidak, Nyonya, aku tidak punya ikatan seperti itu setelah aku bertemu denganmu. Tapi yang ingin kukatakan adalah ada harta karun di Provinsi Pedang dan aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Inter tetap tidak tertarik. Aku bisa memberimu lebih banyak, jadi lupakan saja. Es tersenyum licik saat ini, dia berkata dengan yakin, aku tahu itu. Bagaimana mungkin beberapa harta leluhur iblis yang layak untuk waktu Nyonya? Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulut Feng, langkah Inter terhenti tiba-tiba. Dia menggunakan kinya untuk melemparkan es di depannya dan bertanya dengan mata terbelalak, apa katamu? Ceritakan semuanya padaku. Es tiba-tiba merasakan merek jiwa bersinar dengan kekuatan penuh dan dia tahu dia telah mengambil umpan. Dia dengan cepat menjawab, ketika saya masih muda, saya telah menemukan token aneh dan ketika saya secara tidak sengaja menyentuhnya dengan darah saya, tiba-tiba itu terikat dengan saya dan informasi aneh muncul di pikiran saya. Mata Inter berbinar dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya, informasi macam apa? Feng menjawab, itu adalah informasi tentang beberapa harta karun leluhur iblis, dan saya dapat merasakan posisi umumnya melalui token itu. Itu juga telah meningkatkan bakat saya. Sebelum dia bisa melanjutkan, mata Inter menyipit. Di mana token itu? Anda tidak memiliki cincin penyimpanan.
Dia telah lama memperhatikan Feng tidak memiliki cincin penyimpanan tetapi dia memiliki token ini. Ini membuatnya semakin tertarik dan ingin tahu apakah apa yang dikatakan Feng itu benar atau tidak. Inter tahu seperti apa keberadaan leluhur iblis itu dan dia tidak meragukan sedetik pun bahwa Feng tidak akan pernah tahu kecuali dia memiliki status yang sangat tinggi di zona kerajaan, yang dia tahu tidak mungkin. Itulah sebabnya dia dengan cepat tertarik pada harta karun ini ketika dia mengatakan leluhur iblis. Dia serakah, pada awalnya, dan dia pikir ini bisa menjadi kesempatan luar biasa lainnya baginya. Tetapi ini juga membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan dia tidak menggunakan indera bela dirinya untuk memindai kata-kata es karena dia memiliki kepercayaan buta pada teknik pencitraan jiwanya, yang jauh lebih dapat diandalkan daripada indera bela diri atau indera jiwa. Tetapi ini juga akan memberi es kesempatan untuk menipunya juga. Dia berkata, token ini digabungkan dengan ruang bela diri saya. Itu semua karena saya menjadi sangat berbakat. Tetapi saya dengan senang hati dapat memberikannya kepada Nyonya. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di bawah jubahnya saat Inter menyaksikan dengan penuh harap. Sistem, 1 token rekrutmen rumah, tolong. Dia memerintahkan. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1 token rekrutmen Thief House telah dikirimkan ke ruang pencuri hidup tuan rumah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 1.342.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Feng menarik tangannya dari jubahnya dan kali ini tangannya tidak kosong, tetapi dia memiliki token gelap di tangannya. Inter jelas tidak tahu tentang keberadaan pencuri langit atau simbol pencurinya, jadi ini memberi es lebih banyak pengaruh padanya, dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Es tahu satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah jika dia bisa mengalahkan Inter, yang tidak mungkin, jadi dia memilih opsi terbaik kedua, yaitu menaklukkannya. Dia tiba-tiba merasa senang karena Thomas tidak setuju bergabung dengan rumah pencuri atau dia akan kehabisan token perekrutan rumah dan situasi ini mungkin akan menjadi lebih buruk. Namun, sekarang dia telah sepenuhnya mempercayai cerita Feng karena dia pikir dia memegang kendali penuh dan Feng tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Ini menciptakan situasi yang sempurna. Inter tiba-tiba berubah menjadi dirinya yang menawan dan dikasihani. Dia mengambil koin dari tangan es dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia melihat token yang gelap dan indah itu dan menggunakan kinya untuk menyelidikinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jika dia tidak melihat Feng, menariknya keluar dari tubuhnya, dia tidak akan pernah percaya itu istimewa. Dia menatap Feng dan bertanya, bagaimana aku harus menggunakannya? Bagaimana aku harus menggunakannya? Pertanyaan ini membuat es hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia pandai menyembunyikan emosinya. Tetap saja, dia tidak berani ceroboh di depan rubah licik ini, atau dia mungkin curiga, dan semua usahanya akan sia-sia, dan dia mungkin harus lari juga. Jadi, dia menundukkan kepalanya dalam posisi hormat saat dia menjawab, aku tidak tahu kegunaannya yang benar karena aku masih tidak kompeten. Tetapi semuanya dimulai setelah darahku menyentuhnya. Kemudian menyatu dengan tubuhku. Sungguh pemborosan harta karun seperti itu. Inter merasa jijik saat dia menggerakkan jarinya dan meneteskan darahnya pada token gelap itu. Namun, tidak terjadi apa-apa, yang membuat Inter sedikit mengernyit saat dia menatap Feng dengan sedikit niat membunuh. Es merasa merinding. Dia ingin membunuhku untuk menyingkirkan kepemilikannya. Dan disinilah dia, hanya menjanjikan harta karun dan masa depan yang cerah, tetapi sekarang. Dia benar-benar kejam. Dia mengumpat. Feng segera berkata, Nyonya, hubunganku dengannya menghilang. Kurasa kau harus mencoba menyelidikinya dengan kimu sekarang. Karena darahnya terserap, kurasa itu sudah menjadi milikmu. Inter akhirnya mengalihkan pandangannya dari Feng ke token itu lagi, dan dia pikir apa yang dikatakan Feng masuk akal. Jadi, dia melepaskan kinya. Saat berikutnya, token gelap itu akhirnya aktif, berubah menjadi garis gelap, dan melesat ke dahinya. Inter tidak merasakan ada yang salah dan mencoba menangkap garis gelap itu, tetapi dia heran ketika garis itu sama sekali mengabaikan gangguan fisiknya dan memasuki dahinya. Ini benar-benar, namun,
Sebelum dia bisa merayakannya, sebuah suara aneh terdengar di kepalanya, dan proyeksi gelap yang aneh muncul di depan matanya, yang membuatnya khawatir. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari, selamat datang di Thief House, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari aturan dan peraturan Thief House, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 0. Setiap pelanggaran terhadap aturan dan peraturan Thief House akan mengakibatkan kematian mutlak. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Anggota rumah tidak boleh mengkhianati, merencanakan, menyabotase, atau memiliki niat jahat terhadap rumah pencuri atau anggotanya. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 8. Jika ada anggota yang gagal dalam misi rumah atau misi pemimpin rumah, white point rumah akan dikurangi, diikuti dengan hukuman berdasarkan pada pentingnya misi tersebut. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lanjutkan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari, serong lebih besar dari. Rumah pencuri. Dia bergumam sambil melirik tulisan itu dengan cepat. Itu dalam bahasa binatang. Bahasa yang paling dikenalnya. Ekspresinya akhirnya berubah saat dia melihat nama pemimpin rumah dan akhirnya menatap Feng dengan sedikit rasa gentar. Feng tersenyum lebar di wajahnya saat ini, saat dia berkata, hehe, seperti yang Dewi katakan, selamat datang di rumah pencuri. Nyonya, bajingan, kau menipuku. Dia dengan cepat melihat melalui ejekan Feng dan melepaskan kekuatan penuhnya pada Feng. Tapi dia tidak mengambil tindakan ekstrim. Karena dia masih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia memperhatikan apa yang dikatakan S. Dewi, jadi dia masih berhati-hati. Sekarang, dia juga memperhatikan Feng tampaknya tidak berada dalam kendalinya. Oh, kau tidak menunjukkan niat membunuh. Yah, itu akan menyelamatkanmu dari rasa sakit, kurasa. Feng menyeringai, yang membuat Inter semakin terkejut karena dia benar-benar baik-baik saja di bawah tekanannya. Tapi keterkejutannya berubah menjadi ngeri ketika S tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan dia batuk darah. Kakau, bagaimana kau menghancurkan merek jiwaku? Dia dengan cepat menarik jarak di antara mereka saat dia menatap S dengan waspada. Dia tahu jika S ingin melepaskan diri dari merek jiwanya, dia setidaknya harus berada di alam kesadaran kuasi hukum, tetapi bahkan saat itu, dia tidak akan dapat melakukannya dalam sekejap. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat iblis yang tersenyum padanya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit melebar, kaulah yang memberitahu iblis-iblis itu. Dia akhirnya mengerti bagaimana iblis-iblis itu sampai di sana begitu cepat dan mengapa mereka tahu tentang tata letak ruang tersembunyi itu. Itu hanya mungkin dengan pelanggaran internal, dan dia menduga itu adalah Feng sejak awal karena semuanya dimulai setelah dia muncul. Feng terkekeh, butuh waktu lama bagimu untuk mengetahuinya. Tapi itu memang aku, maaf untuk itu, tetapi seperti yang kau lihat aku berada dalam situasi yang buruk, yang dibuat olehmu. Jadi, aku telah mengambil tindakan seperti itu dan lihat. Aku bebas sekarang, bajingan, apa yang telah kau lakukan? Inter menggertakkan giginya saat dia akhirnya menunjukkan niat membunuh. S menghela nafas, dan di sini kita mulai lagi. Namun, pemberitahuan itu berbeda, dan keduanya mendengarnya pada saat yang sama. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sisa jiwa telah bersembunyi di dalam laut pengetahuan anggota rumah, Interfox. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari memulai proses pemadaman. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Inter terkejut saat jiwanya tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya berubah sangat menyeramkan. S menatapnya dengan heran.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pemberitahuan seperti ini. Setelah itu, dia melihat kabut hitam mulai naik dari kepala Inter, yang membuat Es merasa sunyi. Inter merasa seolah-olah jiwanya terkoyak, dan dia mulai gemetar saat kabut hitam terus naik. Dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk binatang buasnya, tetapi itu belum berakhir, ukurannya mulai mengecil, 3 ekornya berubah menjadi 2 ekor, dan kilau indah pada bulunya pun memudar. Dia sekarang tampak seperti patriark klan rubah dan tidak unik lagi, kecuali warna merah jambunya. Tidak, dia melolong saat semuanya diambil darinya. Bahkan, Es agak bingung tentang situasi ini. Dia sekarang bisa merasakan auranya hanya di puncak alam jiwa berlian, tidak terlihat seperti sebelumnya. Suara serak kuno terdengar dari kabut gelap itu saat ini, siapa yang berani mengganggu kebangkitan ibu rumah tangga ini? Inter tiba-tiba gemetar ketika dia mendengar suara ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kabut gelap dengan tidak percaya dan ketakutan. Dia berkata dengan suara lemah, "Kakakmu tidak mati." Suara yang sama terdengar lagi. "Rubah kecil, kamu berani bersekongkol melawanku setelah aku memberimu seluruh warisan klanku." Ekspresi Inter sangat pucat saat dia mengerti sesuatu. "Kamu ingin memilikiku, itu sebabnya kamu memberiku warisan dan kemudian berpura-pura mati. Rubah kecil, karena kamu berani mengkhianatiku, di mana Raja Mayat? Kamu." Namun, sebelum kabut itu bisa berteriak, tiba-tiba ia bergetar. "Tidak, bagaimana mungkin seseorang mampu menghancurkan jiwaku di tempat ini?" Tiba-tiba ia tersentak dan mencoba terbang menuju cakrawala, tetapi ia benar-benar menghantam tempatnya, dan tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak akan bisa bebas. Akhirnya ia memperhatikan Es di kejauhan dan dengan cepat berkata dengan nada memohon, "Rekan kultivator, aku salah. Tolong biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu hartaku dan tidak akan membalas dendam." Es berpura-pura seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Ia bisa mengatakan bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani, ia juga tidak bisa melepaskannya atau siapa tahu apa yang mungkin dilakukannya. Jeritan terdengar dari kabut sebelum mulai memudar. Ia meninggalkan satu kalimat menyeramkan terakhir sebelum benar-benar memudar. "Bajingan, kau berani membunuhku. Kakakku akan tahu." Jantung Es berdebar-debar. Ada saudara juga. Tiba-tiba, ketika asap menghilang, sesuatu jatuh ke tanah di samping Inter, yang sekarang benar-benar lesu dan dipenuhi dengan keputusasaan. Es mengabaikan rubah itu dan mencopet benda kecil itu, yang jatuh setelah asap menghilang. Itu adalah manik kristal, ukurannya 2 inci dan memiliki pola hitam di atasnya. Jika itu tidak jatuh dari kabut belakang itu, dia akan mengira itu hanya harta karun acak. Dia bertanya pada sistem, apa ini? Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan 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 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Soul Tracer, Soul Resurrection Bed. Grade kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan 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 kurang dari, serong lebih besar dari. Alis Es terangkat karena terkejut, harta karun lain yang bukan dari surga pertama. Terlebih lagi, dengan nama seperti itu tidak mungkin normal. Jiwa sisa itu bersembunyi di lautan pengetahuan Inter, mungkin karena bantuan manik ini. Karena tidak membutuhkannya, dia menyimpannya. Lalu, mungkinkah jiwa itu juga berasal dari surga yang lebih tinggi? Itu mungkin juga, dan masih ada saudara laki-laki ini. Hanya dia yang bisa menjelaskan ini. Es menatap Inter, yang hampir kehilangan keinginannya untuk hidup. Dia mendesah saat dia berjalan di depannya dan berkata, Apakah kamu hanya akan berbaring di sana dan menunggu kematianmu sekarang?" Dia menatap Es dengan berbagai emosi dan menjawab dengan kesal, "Bajingan, ini semua terjadi karena kamu." Meskipun dia baru saja menyelamatkannya dari bencana, dia juga mengambil seluruh kekayaannya. Es tersenyum, "Ya, aku juga hal terhebat yang pernah terjadi padamu. Lihat saja apa yang kuberikan padamu, dan kemudian kamu bisa menilainya sendiri." Beberapa kilau akhirnya kembali ke matanya, saat dia mengingat bagaimana suara misterius itu dengan mudah menghilangkan kabut itu seolah-olah itu bukan apa-apa, dan dia kemudian berpikir tentang apa yang disebut Feng sebagai suara misterius itu. Apakah itu benar-benar dewa? Inter akhirnya bangkit dari tanah dengan wajah pucat. Dia tidak lagi anggun,
dan dia tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia juga. S menatapnya dan tersenyum penuh arti, katakan saja atau pikirkan Thief House, dan kau akan tahu apa yang kumaksud. Inter menatap S dalam-dalam dan kemudian akhirnya memikirkan Thief House dan kemudian proyeksi yang sama muncul, mengejutkannya sejenak dan kali ini dia terus maju. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari rumah pencuri, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pemimpin rumah, S. White kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari anggota rumah, 3/3 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari anggota rumah, Interfox wanita kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari ras, Magic Beast kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan, Ice Illusion Fox garis keturunan kelas 5 dapat ditingkatkan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari genre pencuri, tidak ditunjuk, hanya pemimpin rumah yang dapat menunjuk genre pencuri kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kultivasi bela diri, alam jiwa Ki Berlian tahap lanjut 8 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bakat, rendah dapat ditingkatkan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin rumah, 100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi rumah, 0 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi pemimpin rumah, 0 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman rumah, 0 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari toko rumah, tersedia kosong saat ini, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. Apa artinya ini? Dia menatap S dengan tatapan penuh tanda tanya dengan sedikit keheranan. Seluruh informasinya ada pada proyeksi ini, bahkan nama asli ras dan garis keturunannya, yang hanya diketahui oleh binatang ajaib sejati. Ini tiba-tiba menyalakan harapannya. S secara alami melihat semuanya juga, dan dia juga heran ketika melihat status Inter dan berpikir, ras binatang ajaib, ya. Mereka benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia berkata, pertama, aku akan menjelaskan sesuatu untukmu. Jika kamu berpikir bahwa itu tidak berbeda dari kondisimu sebelumnya, maka jangan khawatir, kita tidak akan dirasuki. Karena ini adalah berkah dari Dewi Pencuri yang dapat membantu kita menjadi kuat dan menghancurkan batasan yang dijatuhkan surga kepada kita manusia fana. Ia kemudian memberikan pidato utamanya, seperti yang ia lakukan pada Noah dan Freya. Tidak butuh waktu lama sebelum Inter juga terpengaruh dan ia akhirnya mengerti mengapa S mengatakan itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya, begitu besar hingga ia bahkan tidak dapat memahaminya. Pada akhirnya, ia menerima sistem itu dan mendesak S untuk melihat genre pencurinya, yang dilakukannya. S terkejut ketika ia melakukannya, karena kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, silakan pilih genre pencuri untuk anggota baru. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari genre pencuri, jalur pencuri khusus untuk anggota rumah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari genre Thief yang cocok untuk anggota House Interfox, satu tersedia kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari satu. Pencuri tanpa wajah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan, seorang pencuri yang ahli dalam seni transformasi, penyamaran, pesona, dan ilusi. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, silakan pilih satu opsi, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, setelah genre pencuri dipilih,
genre tersebut tidak dapat diubah lagi, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Apakah kamu bercanda? Tidak ada yang bisa dipilih. S mengumpat dengan bingung. Dia menatap Inter, yang sekarang dengan tenang menatapnya dengan mata penuh antisipasi. Dia memasang senyum terbaiknya dan berkata, "Selamat, kamu sekarang adalah pencuri tanpa wajah." Ekspresi Inter berubah aneh. Bagaimana dengan pilihan lain? S berbohong dengan senyum meremehkan, "Itu tidak cocok untukmu." Namun, Inter memotongnya dengan mata menyipit. "Bajingan, kau berbohong." S kesal dengan insting tajam Inter, tetapi dia tahu bahwa Inter adalah ahli alam manifestasi jiwa beberapa menit yang lalu, dan sekarang dia juga sedikit waspada terhadap S. Karena dia menipunya untuk bergabung dengan rumah pencuri. Dia tersenyum kecut dan menjawab, "Sebenarnya tidak ada pilihan lagi. Tapi pencuri tanpa wajah ini juga tidak buruk. Lihat sendiri, dia memilih pilihan itu, dan Inter segera mendapat pemberitahuan juga. Dia memberinya pandangan yang berarti namun meremehkan sebelum dia melihat status barunya. Kurang dari strong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai pencuri tanpa wajah oleh ketua rumah. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pengenalan pencuri tanpa wajah. Pencuri tanpa wajah memiliki wajah yang tak terbatas dan dapat berubah menjadi bentuk kehidupan apapun di bawah surga tanpa meninggalkan cacat apapun yang tersamar. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peran pencuri tanpa wajah. Dalam pencurian apapun, pencuri tanpa wajah akan menjadi orang pertama yang memasuki barisan musuh dan menyusup ke lokasi pencurian. Pencuri tanpa wajah dapat menyesatkan musuh sambil memberikan informasi akurat dan jalur aman untuk pencurian. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, status rumah pencuri Anda telah diperbarui. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari anggota rumah. Interfox wanita kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari ras binatang ajaib kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari garis keturunan Ice Illusion Fox garis keturunan kelas 5 dapat ditingkatkan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari genre pencuri. Pencuri tanpa wajah pemula kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah, anggota baru dapat ditingkatkan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, selesaikan misi One Thief House untuk peningkatan peringkat kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kultivasi bela diri. Alam jiwa Ki Berlian tahap lanjut 8 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bakat rendah dapat ditingkatkan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin rumah 100 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari misi rumah 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, misi pemimpin rumah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hukuman rumah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, toko rumah, pencuri tanpa wajah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari strong lebih besar dari. Mata S bersinar dengan ekstasi ketika dia melihat informasi lengkap tentang pencuri tanpa wajah dan tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah hal yang baik karena Inter sekarang dapat dengan mudah menyusup ke orang lain tanpa khawatir tentang pengungkapan apapun. Inter juga tampak sangat heran dan puas dengan genre pencurinya dan menatap S. Kurasa bukan hal yang buruk untuk ditipu olehmu ke dalam ini, atau aku akan membunuhmu saat aku tahu kau tidak dalam kendaliku. S mencibir, aku pemimpinmu. Hormatilah.
Jika aku bisa mengendalikan hanya dengan merek jiwa, apa gunanya aku menjadi pemimpinmu? Kau tetap bajingan. Inter menyortir, aku yakin kau juga menipu dua anggota lainnya, kan? Karena tidak ada orang waras yang akan mempercayainya sampai mereka melihatnya sendiri atau mereka mengalami kerusakan otak. Esther batuk dan dengan cepat mengganti topik, tidak masalah. Tapi kita harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke domain pedang. Kita sedang berada di tengah pencurian dan kau juga bisa mendapatkan poin rumah dengan cara ini. Mata Inter berbinar karena kegembiraan ketika HP disebutkan, tetapi dia menggeram, aku perlu istirahat setidaknya selama setahun sebelum aku dapat pulih dari jiwaku yang rusak, bahkan dengan harta karunku yang tertampung. Kurasa aku tidak akan bisa bergerak dalam kondisi ini. Lebih jauh lagi, iblis-iblis itu tidak akan berhenti sampai mereka menemukanku dan dapat dengan mudah melacakku jika seseorang dari keluarga kerajaan membawa harta karun yang dapat melacak aura binatang buasku. Itulah mengapa aku ingin pergi saat mereka sedang sibuk, tapi, dia menatap S dengan penuh arti. S menyeringai, tapi aku datang ke dalam gambar dan semuanya menjadi terbalik, kan? Itu tidak relevan sekarang. Tapi aku tidak akan bisa menggunakan kiku seperti ini dan aku hanya akan menyeretmu ke bawah jika menuju ke sana bersamamu. Namun, aku tidak akan turun semudah ini, tidak setelah memperoleh kesempatan ini. Matanya berubah dingin, tinggalkan aku akan meninggalkan benua ini entah bagaimana. Kau dapat menemukanku di laut tak berujung setelah kau selesai dengan iblis. Kau bahkan kejam pada dirimu sendiri. S menggelengkan kepalanya. Inter mengejek, sudah kubilang, di dunia ini, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk bertahan hidup. S dengan lembut membalas, tapi sekarang kau bisa mengandalkan kami, terutama aku. Sejujurnya, aku tidak pernah mengira kau akan menjadi orang terakhir yang bergabung dengan rumah pencuri, dan aku tidak memiliki kesan yang baik tentangmu karena kau menggunakan anak-anakmu sebagai pengorbanan untuk pelarianmu. Matanya berubah tajam, tetapi sekarang setelah kau melakukannya, biar ku perjelas. Menurut peraturan rumah, kau tidak boleh mengkhianati atau menyabotase siapapun dari rumah pencuri, atau kujamin aku tidak akan berhenti saat Dewi membunuhmu. Aku tahu kau pintar untuk mengerti hal ini. Inter hanya terkekeh, aku tahu, tetapi kau juga tidak bisa menyingkirkanku kecuali aku melakukan kesalahan. Dan untuk lebih jelasnya, rubah-rubah itu bukanlah anak-anakku yang sebenarnya, tetapi mereka dibuat dengan air danau seperti cacing hantu itu. Tetapi mereka dibuat dengan sumsum tulangku, jadi mereka hampir sama bagusnya dengan yang asli karena mereka dapat bereproduksi. Sayang sekali kekuatan itu hanya karena altar itu dan begitu Ki di danau mengering, semuanya akan hancur, pada akhirnya. S terkejut saat mendengarnya, dia tidak pernah mengira altar orb begitu kuat. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana orb dapat menciptakan bentuk kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri, maka tidak aneh kemampuan ini dapat dimanfaatkan oleh yang lain selama mereka tahu cara menggunakan altar seperti Inter. Dia berkata, aku ingin tahu apa yang terjadi di sana, semuanya. Itu sangat penting bagiku. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Aku tidak setidak tahu malu itu, tetapi aku butuh informasi itu, terutama informasi yang berhubungan dengan altar itu. Inter menatap Feng dalam-dalam, yang memiliki wajah serius, dan dia mengangguk, baiklah. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan seluruh warisan tanpa darah jiwa. Itu lebih berguna untukmu sekarang. S tersenyum misterius. Kau masih mengira aku iblis. Inter tiba-tiba merasa pertanyaan ini menunjuk pada sesuatu, dan matanya membelalak kaget ketika S mengungkapkan penampilan aslinya. Inter merasakan aura iblis bertopeng itu benar-benar memudar, dan seorang pria seperti manusia muncul tanpa aura apapun di sekitarnya. Dia berseru, manusia. S mengangguk, ini aku yang sebenarnya dan sepertinya kau punya sejarah dengan manusia karena kau dengan cepat mengenaliku dan tidak menganggapku sebagai pemburu seperti rekan-rekanku yang lain. Inter tiba-tiba menggertakkan giginya. Bajingan, kau tidak mungkin manusia. Inter tiba-tiba menggertakkan giginya. Bajingan, kau tidak mungkin manusia. S merasa geram dengan reaksi itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa aku tidak bisa menjadi manusia? Inter tampak sangat tertekan saat dia berkata, manusia dan binatang ajaib tidak mungkin hidup di bawah langit yang sama. S terperangah, tetapi kita harus hidup sekarang karena kau akan mati jika kau tidak ingin hidup bersamaku.
Inter benar-benar bingung dengan jawaban ini karena dia tahu ini dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Tetapi manusia lainnya pantas mati. S dapat mengatakan bahwa Inter atau ras binatang ajaib mungkin memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan seperti ras penyihir jahat dan iblis. Jadi, sulit untuk mengubah pola pikirnya. Tetapi dia tahu dia tidak berhak berbicara atas nama seluruh umat manusia dan dia juga tidak memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Dia menatapnya dan dengan tenang berkata, selama itu tidak menginfeksi kita. Kau dapat membenci siapapun yang kau inginkan. Aku juga bisa tahu kau membenci rasmu juga. Kau tidak akan terjebak dalam rune itu kecuali seseorang menjebakmu di sana, kan? Inter akhirnya tenang, tetapi ekspresinya sedikit berubah saat S melihatnya. Tetapi dia tidak menjawab, kita tidak punya waktu untuk membahas masa lalu. Seperti yang kukatakan, aku tidak bisa berada di sini lebih lama dan aku juga tidak memiliki kemampuan sepertimu untuk mengubah penampilan atau menutupi auraku meskipun menjadi pencuri tanpa wajah di sini. Jadi, aku akan memberitahumu saat kita bertemu lain kali. Berikan saja padaku. Sebelum dia bisa menuntut HP atau misi dari S, dia memotongnya. Jangan khawatir. Aku punya tempat di mana kau akan aman dan tidak seorang pun dapat menemukanmu, bahkan jika mereka memiliki harta karun kelas 9 yang mereka miliki. Inter menatapnya dengan curiga. Di mana? S tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah kepala Inter dan dia tidak bergerak, membiarkannya menyentuh wajahnya. Dia berkata, jangan melawan. Inter hendak bertanya, mengapa, ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap. Dia ingin melawan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan S, dia berhenti. Dia tahu dia tidak bisa menyakitinya sekarang. Saat dia mengirim Inter ke ruang pencuri hidup, pemberitahuan tak terduga berdering. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan 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 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari anggota rumah pencuri telah memasuki ruang pencuri hidup kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, semua slot anggota telah terisi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, rumah pencuri telah dibuka. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari lanjutkan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. S terkejut dan segera melanjutkan. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari rumah pencuri, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi. Hanya anggota rumah pencuri yang dapat memasuki ruang pribadi ini untuk anggota rumah pencuri dan melatih keterampilan pencuri mereka dan berkultivasi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kapasitas saat ini, 3 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari fungsi buka kunci, 1 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Kamar budidaya pencuri kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari fungsi rumah pencuri, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari fungsi yang tersedia, 3 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari ruang pelatihan pencuri, kunci kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari biaya buka kunci, 1 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari ruang virtual stimulasi pencurian, kunci kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari biaya buka kunci, 10 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pengganda waktu, kunci kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan, fungsi percepatan waktu kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari biaya buka kunci, 100 juta poin rumah kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan 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 kurang dari, serong lebih besar dari.
Es benar-benar bingung karena dia tidak tahu ruang pencurinya bisa begitu ajaib dan bisa berubah menjadi tempat tinggal dan pelatihan bagi anggota rumahnya. Sistem, kapasitas rumah terpisah dari kapasitas normal ruang tersebut. Dia cepat-cepat, kurang dari serong lebih besar dari, iya. Kurang dari, serong lebih besar dari. Bagus, Es gembira dan kemudian bertanya, kalau begitu, bolehkah aku juga masuk? Kurang dari serong lebih besar dari, tidak. Kurang dari, serong lebih besar dari. Ekspresi Es jatuh dan bersumpah, apa-apaan ini? Bukankah ini tidak adil? Akulah pemimpinnya, kenapa hanya aku yang tidak bisa masuk? Kurang dari serong lebih besar dari, fungsi residen pemimpin masih belum tersedia. Selain itu, tidak ada yang bisa mengajar atau melatih tuan rumah di jalur pencuri surga. Kurang dari, serong lebih besar dari. Ini masih tidak adil, sialan. Es mengutuk, meskipun merasa sedikit lebih baik karena masih ada harapan di masa depan. Tetapi tidak ada jawaban lebih lanjut yang diberikan, yang membuatnya semakin mengigau. Tetapi dia tahu itu sama sekali tidak berguna. Dia mengirimkan akal sehatnya ke ruang pencuri untuk melihat apa yang telah berubah. Beberapa saat yang lalu, pandangan penuh Inter berubah ketika dia muncul dari dataran bersalju yang cerah ke ruang gelap yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tampak berdiri di atas awan gelap, dan kemudian matanya tertuju pada sebuah rumah gelap 3 lantai yang tampak sangat biasa dan menyeramkan. Kemana bajingan itu mengirimku? Dia bertanya-tanya dengan keras. Suara Es yang tercengang terdengar, jadi, ini adalah tempat di atas awan gelap itu. Di mana kamu? Inter melihat sekeliling dengan heran, tetapi Es tidak terlihat dimanapun. Kamu bisa mendengarku. Suara Es yang tidak yakin terdengar lagi. Es memperhatikan rumah ini berada di atas langit-langit berawan gelap dari ruang pencurinya dan sekarang tampak seperti ruang 2 lapis dan rumah pencuri itu benar-benar terpisah. Dia juga melihat Inter dan berpikir karena indranya masih berada di ruang pencuri itu ketika Inter mendengar suaranya. Dia kembali mencoba berkomunikasi dengannya dengan pikiran, dan dia terkejut ketika dia berhasil. Selanjutnya, dia menduga itu adalah fungsi lain dari ruang pencuri itu, yakni dia dapat berkomunikasi dengan orang lain di dalam lewat pikirannya. Merasa puas, dia berkata, ini adalah tempat khusus yang bisa aku akses dan aku bisa mengirim anggota rumah ke sini untuk mereka kultivasikan dan tak seorang pun bisa tahu kau ada di sini. Kecepatan kultivasi di sini juga akan jauh lebih cepat daripada di luar saat kau berkultivasi dengan teknik dan keterampilan khususmu di tokomu. Pengungkapan ini membuat Inter khawatir. Ini terlalu tidak masuk akal karena dia tahu harta karun yang bisa menyimpan makhluk hidup di dunia ini sudah punah atau hilang, dan tak ada ras yang punya benda seperti itu. Bahkan jika mereka punya, mereka akan menjaga rahasia ini dengan nyawa mereka karena ras lain tidak akan membiarkan mereka memilikinya dan mungkin akan bersatu untuk merebutnya. Sekarang, Es mengatakan padanya bahwa dia punya akses ke tempat seperti itu, bagaimana dia bisa tetap tenang. Keraguan yang dia miliki tentang penjelasan Es tentang rumah pencuri benar-benar lenyap saat ini. Dia menarik napas panjang dan mulai menguji. Dia tampaknya tidak bisa membuat ki-nya muncul di sini, tetapi ketika dia mencoba menyerapnya, dia terkejut ketika dia merasakan ki di sini aneh, seperti ki abu-abu dari danau itu, tetapi jauh lebih kuat dan efektif.